Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Karinisa Zulkifli dengan NPM 231506100 dari kelas KSID. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas saya, mata kuliah Keamanan Sistem Informasi mengenai penerapan Remote Access VPN dengan skema client to site menggunakan pfSense. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dua buah laptop dengan peran yang berbeda. Untuk laptop yang pertama yang sedang saya jalankan sekarang ini, itu merupakan server utamanya, di mana di sini akan dijalankan dua buah virtual machine. Yang pertama ada virtual machine dengan pfSense yang berfungsi sebagai firewall, router sekaligus VPN gateway-nya. Sementara itu ada virtual machine Ubuntu yang berperan sebagai web service dan ditempatkan di jaringan internal. Nah, setelah itu pada virtual machine pfSense ini kita coba jalankan. Ya kan, virtual machine pfSense ini berjalan sampai muncul koneksi jaringannya. Maksud saya invasi jaringannya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi pada virtual machine pfSense ini terdapat dua interface jaringan. Yang pertama itu ada interface one yang terhubung ke jaringan luar atau jaringan publik. Jadi IP dari interface ini yaitu 192.168.100.213. Ini digunakan untuk mengakses web GUI pfSense melalui browser sekaligus menjadi alamat tujuan klien saat melakukan koneksi VPN. Lalu terdapat juga interface jaringan LAN yang digunakan untuk menghubungkan pfSense dengan Ubuntu server. Nah, jaringan LAN ini bersifat internal sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar jaringan tanpa melalui VPN. Oke, jadi kita akan mengambil IP dari WAN ini. Sebelum itu kita akan coba untuk melakukan ping di command prompt. Kita coba ping IP WAN-nya yaitu 192.168.100.213. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saat kita melakukan ping itu akan memberikan balasan atau replay. Nah, di sini menunjukkan bahwa koneksi ke jaringan WAN itu telah berhasil dan PFSense itu dapat dijangkau. Nah, setelah itu kita akan coba untuk membuka web GUI PFSense melalui browser. Sini kita akan coba masukkan IP WAN yang tadi. Ini kita akan ditampilkan menu login dari pfSense. Nah, di sini kita akan coba login dengan username admin, lalu dengan password pfSense. Coba login. Nah, di sini sudah terlihat untuk tampilan dashboard dari pfSense ini. Jadi, secara default, pfSense ini memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Jadi semua koneksi dari luar jaringan atau dari sisi WAN akan langsung diblokir jika tidak diberikan izin secara eksplisit. Nah, oleh karena itu,
Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyesuaikan pengaturan pada interface one. Jadi kita mulai dari interface, kemudian ke one. Nah, pada menu ini saya akan menonaktifkan opsi Block Private Network. Jadi kita akan menghapus centang birunya. Nah, tujuan dari ini agar PFSN itu dapat menerima koneksi dari perangkat yang menggunakan IP lokal. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu firewall, kemudian kita close. Ini kita langsung ke one-nya. Nah, ini digunakan untuk menambahkan aturan atau rules baru. Nah, di sini kita sudah ada aturannya ya. Jadi untuk aturannya ini menggunakan protokol UDP pada port 1194, yaitu ini merupakan port yang digunakan secara default oleh OpenVPN. Aturan ini bisa diibaratkan sebagai satu pintu kecil yang sengaja dibuka agar hanya traffic VPN yang diperbolehkan masuk. Sementara traffic lain itu tetap diblokir demi keamanan jaringan. Kemudian setelah akses dasar dari WAN itu tersedia, tahap selanjutnya adalah membangun infrastruktur VPN. Untuk prosesnya itu kita melalui menu VPN, kemudian kita ke Open VPN. Setelah ini kita ke Wizard. Nah, di sini PFSN tuh akan secara otomatis membuat Certificate Authority atau CA yang berfungsi sebagai pusat validasi sertifikat, di mana CA ini menjadi dasar kepercayaan, di mana hanya sertifikat yang diterbitkan oleh CA tersebut yang akan dianggap sah. Selanjutnya, eh, PFSN itu akan membuat server certificate yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi VPN. Sini bisa kita lihat ya untuk OpenVPN servernya. Di sini sudah terbuat. Interface-nya itu WAN dengan protokol UDP 4, portnya 1194 dengan tunnel network yang sudah kita bentuk yaitu 10.080 dengan modenya itu remote access. Oke, kita sudah membuat ya untuk open servernya. Nah, di sini kita lanjut ke pengelolaan user. Nah, di sini agar tidak semua orang itu bisa mengakses VPN, kita akan mengatur autentikasi pengguna melalui menu sistem, kemudian ke user manager. Sini kita akan membuat akunnya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat akunnya dengan nama username mahasiswa VPN dengan konfigurasi passwordnya juga. Ini akan menerbitkan sertifikat untuk akun ini, di mana sertifikat ini berfungsi sebagai identitas digital, yang artinya meskipun seorang mengetahui username dan password, tanpa sertifikat yang sesuai, koneksi VPN-nya itu tetap tidak akan berhasil. Nah, dengan mekanisme ini, keamanan jaringan itu menjadi lebih kuat karena menggabungkan autentikasi kredensial dan sertifikat. Setelah server VPN dan usernya itu selesai dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah menyiapkan konfigurasi untuk klien. Nah, kita akan menginstal OpenVPN Client Expert melalui menu sistem, lalu Package Manager. Ini ya, VPN Client Export. Nah, di sini untuk menu ini, PFSN secara otomatis akan menggabungkan seluruh konfigurasi yang penting, mulai dari IP1 PFSN, sertifikat user, hingga pengaturan enkripsi ke dalam satu file bernama VPN. Oke. Untuk konfigurasi PFC-nya sudah selesai, kita lanjutkan ke eh, pengaturan untuk web service. Setelah kita mengkonfigurasi PFC, langkah selanjutnya kita akan kembali lagi ke sini dan kita akan menjalankan VM Ubuntu Server. Kita akan jalankan. Lalu di sini kita akan mengetikkan perintah
sudo pitem 3 -m http.server80. Dan sebelum itu kita akan memasukkan password dari eh, Oracle kita. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk menjalankan HTTP server berbasis Python pada port 80. Nah, ketika perintah ini dijalankan, itu akan menampilkan pesan serving HTTP sekian port 80. Nah, ini menandakan bahwa web service itu sudah aktif dan siap menerima permintaan dari klien. Nah, langsung saja kita ke laptop yang kedua. Di sini kita akan menjalankan sisi sebagai klien. Nah, di sini saya lanjut ke laptop kedua, di mana laptop kedua ini digunakan sebagai klien yang bertugas untuk melakukan koneksi ke VPN menggunakan OpenVPN sekaligus mengakses web service yang berjalan di Ubuntu server melalui jalur VPN tersebut. Sebelum itu, kita pastikan terlebih dahulu bahwa jaringannya itu berada di jaringan yang sama dengan laptop yang pertama. Sini bisa kita lihat sudah sama ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ping IP dari VM Ubuntu Server melalui CMD. Nah, sini kita masuk ke CMD. Kita akan coba ping IP-nya itu 192.168.1.101. Namun sebelum kita ping, kita akan coba buka OpenVPN. Lalu kita akan connect terlebih dahulu. Nah, kita akan memasukkan kredensial berupa username dan password. Di sini kita masukkan saja username dan password sesuai dengan konfigurasi pfSend yang sebelumnya. Kita masukkan username dan passwordnya. Nah, jika sudah hijau itu tandanya dia sudah terkoneksi dengan baik. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan ping IP dari VM Ubuntu Server. Nah, jika menampilkan balasan, ini tandanya dia sudah terkoneksi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Ubuntu servernya itu sudah terhubung ke LAN pfSend dan dapat diakses dari jaringan internal. Nah, setelah web service-nya ini aktif dan kita sudah melakukan pengujian IP, langkah selanjutnya kita akan coba untuk buka web service-nya melalui IP Ubuntu server di browser. Nah, sini kita coba masukkan http 192.168.1.101. Kita masukkan saja. Nah, di sini ini menandakan bahwa web service-nya ini sudah bisa diakses karena sudah terlihat tampilan webnya di sini. Setelah itu kita akan coba lihat di bagian OpenPFSend-nya. Di sini kita bisa lihat untuk grafik traffic dari OpenVPN-nya ini terdapat lonjakan-lonjakan atau spike yang menandakan bahwa koneksi VPN itu sudah aktif dan siap digunakan untuk pertukaran data. Nah, grafik yang ditampilkan ini itu merupakan grafik throughput atau real-time traffic monitoring, di mana grafik ini menunjukkan aktivitas aliran data yang melewati tunnel VPN dalam satuan waktu tertentu. Ketika klien mengakses web service Ubuntu yang ini, grafik itu akan menunjukkan lonjakan traffic. Nah, jika tidak ada aktivitas, maka grafik itu akan terlihat datar. Nah, lonjakan inilah yang menjadi bukti bahwa data benar-benar mengalir melalui jalur VPN dan telah dienkapsulasi oleh pfSend. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini terus berjalan secara real time. Ini menandakan dia itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.